Pembunuhan yang menewaskan seorang ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih menjadi misteri. Suami korban Yosef bahkan kembali diperiksa untuk yang ke-13 kalinya. Tanda-tanda akan segera mengumumkan tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang mulai terlihat. Pasalnya, polisi memanggil kembali semua para saksi yang mayoritas orang dekat korban pada Rabu lalu. Orang terdekat itu antara lain suami korban Yosef dan istri mudanya Mimin. Juga anak dan kakak korban Yoris dan sepupu korban Danu. Ini adalah pemanggilan ke-13 kali bagi Yosef. Sementara hari itu Yoris dan Danu selesai diperiksa hingga pukul 10 malam. Mereka dipanggil polisi untuk diminta membaca kembali keterangan sebelumnya yang pernah diberikan kepada penyidik lalu menandatangani BAP. Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal Alim yang juga menjadi pendamping Yoris dan Danu menyebut pemanggilan ini merupakan yang terakhir sebagai saksi. Pemanggilan kali ini juga untuk dikonfrontir dengan saksi-saksi lain. Pokoknya yang dibutuhkan adalah surat pernyataan ahli waris. Untuk rekening korban Amalia? Iya, mungkin untuk rekening kedua korban atau untuk apa saya juga tidak tahu. Cuma saya hari ini juga mengantarkan itu. Oh, berarti cuma antar aja ya Pak? Nggak ada kepentingan? Saya mendampingi dan mengantarkan surat pernyataan waris itu. Ya. Mendampingi ini sebagai keluarga apa gimana? Saya sebagai keluarga karena saya khawatir saja ya. Khawatir terjadi apa-apa. Gitu. Hingga kini, polisi belum juga menetapkan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Polisi mengaku tidak ada kendala, namun butuh waktu untuk mendalami keterangan saksi dan bukti yang didapat di lapangan, termasuk membongkar makam dan melakukan otopsi ulang kedua korban. Dari Subang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One, mengabarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan atau kisos. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli warisnya itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat agama. Rasulullah SAW telah bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, terkecuali karena 3 perkara, yaitu membunuh jiwa dibalas dengan jiwa, berzinah muhson, dan orang yang murtad dari agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah. Di dalam kitab Sunan disebutkan sebuah hadis yang mengatakan, sesungguhnya lenyapnya dunia ini menurut Allah lebih mudah daripada membunuh seorang muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Quran surat Al-Isra ayat 33. Yakni kekuasaan atas si pembunuh. Maka ia boleh memilih antara menghukum mati pelakunya atau memaafkannya dengan membayar diat.